Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Fatir Rahmah, perwakilan dari kelompok 2, izin membuka presentasi yang berjudul Pentingnya Bahasa dalam Membantu Interaksi Seseorang dengan Lingkungan. Dengan beranggotakan saya sendiri, Syifa Fatir Rahmah, dan dua rekan saya yang pertama yaitu Faizah dan Abdurrahman. Susunan artikel ini berupa yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga pembahasan, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima daftar pustaka. Bahasa adalah sistem komunikasi manusia melalui penataan struktur bunyi atau representasi tertulis untuk membentuk satuan ledger seperti morfem, kata, kalimat, dan lain-lain. Bahasa dalam interaksi individu satu sama lain membuat kita saling berbagi pengalaman, saling belajar, dan meningkatkan kemampuan intelektual. Dengan bahasa, orang dapat menyampaikan berbagai informasi, pemikiran, pengalaman, ide, pendapat, keinginan, dan harapan. Bahasa yang baik saat berinteraksi adalah kunci komunikasi. Oleh karena itu, sebelum kita berinteraksi dengan seseorang, kita harus memahami bahasanya agar tidak menimbulkan masalah atau konflik. Salah satu manfaat bahasa adalah mempercepat beradaptasi dengan lingkungan. Saat beradaptasi dengan lingkungan, seseorang akan menyesuaikan dirinya di tempat tinggalnya. Oleh karena itu, lingkungan sangat mempengaruhi keberhasilan proses interaksi seseorang dengan lingkungannya. Bahasa adalah untuk komunikasi yang merupakan alat pergaulan dan komunikasi antar manusia. Komunikasi itulah yang memungkinkan sistem sosial atau masyarakat. Tanpa komunikasi tidak ada masyarakat. Masyarakat manusia atau sistem sosial bergantung pada komunikasi linguistik. Tanpa bahasa tidak ada sistem dalam masyarakat manusia. Kata kunci dari ini yaitu lingkungan, manusia, interaksi, bahasa, dan masyarakat. Menurut Jordan Agustina, bahasa adalah alat komunikasi. Maksudnya di sini kita berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa yang sesuai dengan daerahnya. Pasti di setiap daerah bahasanya berbeda-beda, bermacam-macam dan beragam. Oleh karena itu kita belajar bahasa agar bisa dan tidak kesulitan saat berkomunikasi dengan orang lain yang beda bahasanya. Bahasa mempunyai 10 karakter, salah satunya yaitu bunyi atau biasa disebut komunikasi. Karakter ini bisa menjadikan bahasa sebagai alat komunikasi dengan sesama atau orang lain dan juga saling bertukar pandang, gagasan, dan juga harapan. Dan cara berinteraksi dengan seseorang atau orang lain juga ada unsurnya, yaitu fonem, yaitu kata, bunyi, ucapan untuk membedakan arti. Morfem, yaitu unsur terkecil dalam pembentukan kata dan juga aturan bahasa. Sintaksi, yaitu penggabungan kata menjadi kalimat yang sistematis. Semantik, yaitu bahasa yang dibentuk dalam suatu kalimat. Diskurs, yaitu mengkaji bahasa dalam tahap percakapan. Dan ada 3 hal yang harus diperhatikan saat berinteraksi dengan seseorang atau orang lain agar komunikasinya berjalan secara efektif. 1. Bicara mengenai apa. 2. Dengan siapa kita akan membahasnya. Ketiga, bagaimana kita membicarakannya. Fungsi dan manfaat atau tujuan bahasa. Bahasa mempunyai fungsi atau tujuan. 1. Tujuan praktis, mengadakan interaksi dalam pergaulan sehari-hari.
kedua, tujuan artistik mengungkapkan bahasa dengan seindah-indahnya. Ketiga, kunci mempelajari pengetahuan-pengetahuan. Keempat, tujuan filologis untuk mempelajari naskah-naskah yang berhubungan dengan latar belakang sejarah manusia, kebudayaan, dan lain-lain. Dan manfaat bahasa bisa mempercepat untuk beradaptasi dengan lingkungan. Saat kita beradaptasi dengan lingkungan, di saat itu kita juga harus menyesuaikan bahasa di lingkungan yang ditempati. Oleh karena itu, lingkungan sangat mempengaruhi keberhasilan proses interaksi tersebut. Simpulkan apa yang telah dipresentasikan oleh teman saya tadi, dan kesimpulan saya, bahasa tidak terlepas dari kata alat komunikasi. Bahasa tidak terlepas dari kata alat komunikasi manusia untuk berinteraksi dengan pihak lain. Dalam konteks inilah, bahasa memainkan peran penting. Karena melalui bahasa, manusia dapat berkomunikasi dengan orang lain. Dengan karakteristik yang terdapat pada bahasa menjadikan kita lebih paham dan saling berbagi pengalaman, saling belajar, dapat menyampaikan berbagai informasi, pikiran, pengalaman, gagasan, pendapat, keinginan, dan harapan. Bahasa yang baik pada saat berinteraksi merupakan kunci dari sebuah komunikasi. Oleh karena itu, sebelum kita berinteraksi, kita harus memperhatikan unsur bahasa supaya seseorang dapat memahami dan mengerti bahasa tersebut, agar tidak menimbulkan sebuah permasalahan atau konflik. Fungsi bahasa yang paling mendasar ialah untuk komunikasi, yaitu alat pergaulan dan perhubungan sesama manusia. Komunikasilah yang memungkinkan terjadinya suatu sistem sosial atau masyarakat. Tanpa komunikasi, tidak ada masyarakat. Masyarakat atau sistem sosial manusia bergantung pada komunikasi kebahasaan. Tanpa bahasa, tidak ada sistem di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat manusia. Manfaat bahasa salah satunya yaitu mempercepat dan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Saat beradaptasi di lingkungan, seseorang akan menyesuaikan bahasa di lingkungan yang ia tempati. Oleh karena itu, sangat mempengaruhi keberhasilan proses interaksi seseorang dengan lingkungannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ini adalah daftar pusaka yang kita gunakan untuk membuat artikel ini.